Selamat datang di channel Azula Purwodadi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis tanaman air yang punya kandungan protein tinggi dan punya segudang manfaat. Apalagi kalau bukan spirulina. Spirulina merupakan tanaman ganggang berwarna hijau kebiruan yang hidup di air. Karena kandungan protein yang tinggi, bahkan lebih dari 50%, dan kandungan nutrisi yang lengkap, spirulina sering dianggap sebagai superfood. Sudah jadi rahasia umum bahwa spirulina memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Dapat juga dimanfaatkan sebagai kosmetik. Dan untuk para pembudidaya ikan hias, spirulina ini jadi andalan utama untuk meningkatkan kesehatan dan kecerahan warna ikan. Tapi di sini kita nggak akan banyak ngomongin manfaatnya, soalnya video ini akan membahas tentang cara budidaya atau cara kultur spirulina. Dan di sini kita udah ada paket spirulina. Ini kita udah ada spirulinanya, ada bibitnya, ada pupuknya juga. Kita akan kultur. Oh ya, kalau kalian juga pengen budidaya spirulina, nanti link produk ada di deskripsi video ya. Kalian bisa cek sendiri. Dan di sini ada spirulinanya, ada panduan budidayanya juga. Terus ada pupuk makro dan ada 2 pupuk mikro. Oke, dan buka aja. Kita buka dulu bubble wrapnya. Ini dia. Jadi produknya udah lengkap ya. Dia ada bibit spirulina. Ini sebanyak 500 ml. Termasuk udah ada panduan budidayanya juga. Dan ada 2 jenis pupuk. Jadi pupuknya ada 2, yaitu makro dan pupuk mikro. Kayak ini. Nah, sebelum kita mulai untuk mengkulturnya, kita perlu siapin juga beberapa bahan. Jadi pertama ada medianya. Medianya di sini kita pakai botol. Sebenarnya bisa juga pakai akuarium atau di kolam. Cuman karena ini sedikit, kita mau pakai botol aja. Terus kita perlu juga air. Di sini kita udah siapin juga. Dan juga untuk timbangannya kita bisa pakai yang timbangan digital seperti ini, atau kita bisa pakai sendok ukur. Jadi ini tujuannya untuk mengukur dosis pupuk pupuk makro yang tadi. Oke, sebelum lanjut ke situ, pertama yang kita perlu lakukan adalah mencampur pupuk makro. Dan di sini bisa dilihat kalau pupuk makro segini ini untuk 10 liter air. Nah, padahal kalau kita lihat di sini dia ada 500 liter. Nah, untuk mengkulturnya ini perbandingan pupuk dengan air harus 50/50. Jadi kalau ada 50 ml bibit spirulina, kita juga butuh 500 ml pupuk makro. Nah, untuk 500 ml pupuk makro ini kita sambil baca paduannya ya. Jadi kalau mau dilarutkan ke 1 liter air, kita perlu 19 gram. Kalau setengah liter berarti kita butuh 9,5 gram. Di sini kita mulai menimbang untuk pupuk makronya. Kita pakai timbangan digital. Ini. Kita akan ambil 9,5 gram aja. Soalnya kita nanti akan campur di air sebanyak 500 ml. Jadi setengah liter doang. Oke. Kita sampai di angka 9,5. Nah, sekarang oke. Dia udah 9,5 pupuk makro. Nah, jadi
Jadi ini sudah ada takaran pupuk makro untuk setengah liter air. Airnya ini sebenarnya udah kami siapkan juga. Jadi ini airnya ada 500 ml. Kita akan campur dengan pupuk makro. Kita tuangkan aja di sini langsung. Lalu kita aduk sampai dia rata. Oke. Dan ini bisa langsung kita tuangkan aja ke wadah atau tempat untuk budidaya. Kita nantinya mau pakai botol, jadi kita tuangkan langsung di sini. Jadi ini air larutan pupuk makro. Kita masukkan ke wadah budidaya. Oke, sudah. Dan kita masukkan juga sekalian bibit spirulina 500 ml ini. Jadi ini bisa diperhatikan dulu sebelumnya. Jadi dia tuh hijaunya tuh hijau pekat. Nanti setelah kita campur ke sini dia hijaunya akan berkurang. Oke, kita tuang bibit spirulinanya. Oke. Jadi ini tadi kan udah ada larutan makro dan udah ada bibit spirulina masing-masing 500 ml 500 ml. Nah, ini digabung totalnya adalah 1 liter. Sekarang terakhir kita masukin, dan lupa masukin pupuk mikro. Jadi pupuk mikronya segini tuh isinya 10. Ini ada, bisa dilihat dia ada kayak ukurannya. Jadi segini tuh isinya 10 ml. Ini digunakan untuk 10 liter. Jadi takarannya dia 1 ml per liter. Nah, per liternya itu adalah per liter adonan yang udah jadi. Adonan jadi itu kayak gini. Jadi dia ada makro, ada spirulina. Baru kita masukkan pupuk mikronya. Kita buka dulu. Kita akan masukkan dia sebanyak 1 ml. Karena ini tadi 1 liter ya. Dia butuhnya cuman 1 ml aja. Kita bisa lihat dari sini kita cuman ambil segini doang, 1 ml. Kita tuangkan. Oke, pas. Nah, gitu. Jadi selesai deh. Jadi untuk pemupukannya seperti itu. Ada bibit spirulina, ada pupuk mikro dan juga makro. Nah, selanjutnya kita tinggal taruh spirulina ini di tempat dimana dia bisa hidup. Ya, langsung aja. Jadi untuk budidaya spirulina, satu hal yang paling penting adalah dia butuh sinar matahari. Makanya di sini ini akan jadi tempat spirulina di mana dia dapat sinar matahari langsung dari atas. Cuman sinar matahari ini sedikit doang, jadi kayak seharinya tuh 1-2 jam. Maka kita perlu siasati lagi dengan lampu. Dan di sini kita pakai lampu yang kayak gini. Ini sebenarnya lampu akuarium, cuman bisa dipakai gitu untuk spirulina. Kalau kalian nggak ada kayak gini, sebenarnya bisa juga dengan lampu LED dengan watt yang mungkin 10 ke atas. Yang penting dia cukup cerah untuk spirulina ini bisa tumbuh gitu. Dan salah satu hal penting lain yang perlu dipersiapkan adalah penggerak untuk spirulina. Jadi sebenarnya kalau spirulina itu kita diemin aja dalam hitungan menit hingga jam, dia akan mengapung di permukaan air. Padahal untuk mencapai pertumbuhan yang pesat, dia harus terus berputar di air yang sudah ada nutrisinya. Oleh karena itu, kami menggunakan aerator sebagai penggerak utamanya. Dan di sini kita udah pakai aerator yang kayak gini, yang cabangnya ada 2.
lalu kita sambungkan dengan selang. Nanti kita akan masukkan selang ini ke lubang yang ada di dalam botol. Nah, ini tadi media yang udah kita siapkan, kulturnya. Ini tadi udah kita lubangin bagian tutupnya buat tempat di selang aerator ini. Oke, jadi ini kita tinggal masukin selang aeratornya ke dalam air spirulina. Oh ya, ini jangan lupa harus dibersihkan dulu ya pakai alkohol biar dia tetap steril dan terjaga. Terus setelah itu kita taruh dia di bawah lampu ini tadi. Jadi untuk pencahayaan sebenarnya dia udah dapat lampu dan ada tambahan sinar matahari kalau siang. Dan kita langsung hidupin aja aeratornya. Oke. Jadi dia akan seperti ini. Dia letakkan di bawah sini. Tujuannya biar air bergerak, jadi dari bawah ini ke atas, nggak cuman statis, jadi dia perlu digerakin kayak gini. Dan selesai. Sekarang kita tinggal tunggu perkembangan spirulina dari hari ke hari. Nantinya kita akan update perkembangan ini di video-video kami berikutnya. Dan itu aja video kali ini, semoga informasi kami bermanfaat. Kalau Anda suka, klik like, share, dan subscribe. Terima kasih, salam Azla Purwodadi.